Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jamaah Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, para agen ataupun para cabang, mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita semua dan Allah lancarkan ibadah puasa kita. Teman-teman, pernahkah kita merasa iri melihat orang lain lebih sukses? Atau lebih kaya? Atau lebih bahagia? Nah, kadang hati ini gatal atau bahkan bertanya-tanya. Ya, kenapa sih dia yang lebih kaya? Kenapa sih dia lebih tenar? Kenapa sih dia yang dapat jabatan? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Hati-hati teman-teman. Itu bisa jadi adalah hasad atau iri. Nah, ini adalah penyakit hati yang bisa menghanguskan atau menghapus kebaikan kita. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian sifat dengki iri hati. Karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Riwayat Abu Dawud. Bayangkan teman-teman, kita sudah banyak berbuat nih, tapi habis begitu saja karena iri kepada orang lain. Nauzubillah. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Lalu, di bulan suci Ramadan ini, apa sih yang harus kita hindari? Nah, salah satunya adalah SMS. Susah melihat orang senang. Nah, ini bahaya nih. Atau bahkan selalu merasa kurang lah membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu udah payah itu. Jangan sampai kita dengki atau iri kepada nikmat orang lain. Padahal nih, salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika orang lain mendapatkan nikmat, lalu kita ikut bergembira dengan nikmat tersebut. Makanya ada sebagai budaya kita di Indonesia adalah tasyakuran. Tasyakuran itu adalah memancing orang lain, ya, supaya atau memancing diri kita ini, ya, untuk rezeki yang sudah datang kepada orang tersebut itu datang kepada kita. Itu mampir kepada kita juga. Makanya kita ikut bersyukur. Mana dalilnya? Nah, ini adalah dalilnya ketika Nabi Zakaria datang kepada Sayyidah Maryam. Nah, ini adalah salah satu dalil yang bisa kita pakai, ya teman-teman. Dan banyak orang yang tidak tahu nih. Banyak orang yang keliru dalam menyikapi isi hati ini, ya. Maka harus hati-hati memang. Makanya hati-hati. Bahkan orang yang berjalan pun itu disuruh hati-hati, ya. Nah, maka teman-teman, dalilnya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi ketika Nabi Zakaria ini masuk ke mihrabnya, masuk ke tempat iktikafnya Maryam, wajada indaha rizqa, itu senantiasa ada rezeki di kamar itu, di mihrab itu. Maka kata Nabi Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadha. Ya Maryam, ini apa ini? Kenapa ada makanan ini? Kenapa ada makanan ini? Dari mana nih makanan ini? Kamu kan nggak kemana-mana. Lalu makanan dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Allah yang ngasih, ya. Allah yang ngasih rezeki kepada saya. Maka di ayat selanjutnya itu, jadi hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Yang tadinya belum punya anak, sudah divonis bahwasanya ini mandul, ini nggak mungkin dapat anak, nggak mungkin bisa punya anak karena mandul. Maka Allah, ya, Nabi Zakaria berdoa di tempatnya Sayyidah Maryam. Artinya apa? Nabi Zakaria senang, ya, ikut bersyukur ketika Maryam mendapatkan rezeki. Maka di situ waktu yang mustajab, waktu yang ijabah, Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberilah nama atau dikarunialah anak dan langsung diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Yahya, yang senantiasa hidup. Maka teman-teman, jangan sampai hati ini rusak
melihat orang senang, susah melihat orang senang. Harusnya SMS juga, ya senang melihat orang senang. Jangan susah melihat orang senang. Maka besarkan syukurmu, ya. Jadi meskipun gaji kita berapa miliar per bulan, apalagi ada kasus ya yang kemarin ini kita simak, bisa kita saksikan di media sosial, Pertamina yang tadinya Pertamax dioplos jadi Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Akhirnya ya itulah jadilah oplos-oplosan. Maka teman-teman, padahal kalau kita lihat di berita itu gajinya itu miliaran. Gajinya miliaran. Tapi kenapa masih korupsi? Artinya apa? Ternyata mau gajimu sebesar apapun juga, tapi kalau syukurmu kecil, maka tetap akan makin rakus, makin rakus. Itulah manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka besarkan syukurmu, besarkan Allah di matamu, ya, besarkan Allah di dalam hatimu, maka dunia akan kecil di pelupuk matamu. Maka teman-teman, ya, tingkatkan rasa syukur agar kita tidak iri melihat nikmat yang didapatkan oleh saudara-saudara kita. Terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi niatkan untuk memberi rezeki bagi